kita biasanya itu berkumpul, ngobrol bareng, terus berbagi aja sih sebenarnya, nggak mengajak ya. Kalau kita ngasih pengetahuan, berbagi gitu ke ibu-ibu, secara nggak langsung kan mereka tertarik sendiri. Oh begitu ya gitu, oh aman organik ya. Kita yuk ikutin yang organik aja. Karena organik itu lebih aman, tidak mencemari lingkungan ya. Karena kalau pakai pestisida itu kan rentan residunya itu ya. Ke alam juga, ke lingkungan juga berdampak gitu. Untuk kesehatan kita juga kan kurang bagus juga. Kalau organik kan kita semua dari alam gitu ya. Jadi nggak pakai bahan kimia, jadi pastinya jauh lebih aman. Nama saya Ibu Rinawati, bendahara dari KWT Glowing Berseri. Kesibukan sekarang ya mengelola KWT Glowing Berseri bersama 23 anggota KWT Glowing Berseri. Pertama kali didirikan yaitu tanggal 17 Maret 2022, hampir jalan 2 tahun ya sekarang. Terus alasannya untuk agar ada wadah gitu, tempat kumpulnya ibu-ibu agar bisa bekerja sama, terus belajar bercocok tanam, pertanian, pertanaman, pokoknya belajar bareng aja gitu dalam satu wadah. Ibu-ibu, mari kita panen kangkung, bayam, cabai rawit, terus terong dan yang lainnya. Mari ibu-ibu. Ini udah 1 bulan, ini sebenarnya kelebihan ini ya. Udah kelewat, kelebihan hari. Tapi nggak masalah sih, masih enak kok untuk dikonsumsi. Ini bayam merah, besinya lebih banyak dari yang bayam hijau. Terdiri dari perempuan semua karena KWT itu kelompok wanita tani ya, jadi semuanya perempuan. Itu anggotanya ya dari RW 07 ini sendiri, tetangga deket-deket sini aja. Karena kita semua pure ibu rumah tangga, tim rebahan tepatnya. Berkumpul di saung opini, ngobrol bareng, terus berbagi aja sih sebenarnya, nggak mengajak ya. Jadi intinya gini sih, kalau kita ngasih pengetahuan berbagi gitu ke ibu-ibu, secara nggak langsung kan mereka tertarik sendiri. Oh iya ya, oh begini ya, oh begitu ya gitu. Oh aman organik ya. Kita yuk ikutin yang organik aja gitu. Nih, kalau organik bisa dilihat. Dia daunnya dimakan belalang. Kalau nggak organik kan belalang nggak mau, bisa mati dia kena pestisidanya.
Karena organik itu lebih aman, satu. Terus tidak mencemari lingkungan ya, karena kalau pakai pestisida itu kan rentan residunya itu ya ke alam juga, ke lingkungan juga berdampak gitu. Untuk kesehatan kita juga kan kurang bagus juga. Kalau organik kan kita semua dari alam gitu ya, jadi nggak pakai bahan kimia, jadi pastinya jauh lebih aman gitu. Bukan hanya untuk dikonsumsi kitanya, tapi untuk lingkungan kitanya sendiri juga lebih aman. Kalau kayak ini kan kita media tanah ya, di tanah. Jadi otomatis tuh pada kotor, jadi digunting aja bawahnya. Biar kelihatan lebih rapi. Ini sisa-sisa akarnya nanti untuk kompos ya, pupuk kompos. Nah, ini ada sisanya, nanti kita berbagi ya, ibu-ibu, buat anak-anak stunting. Nanti kalau ada sisanya lagi, baru kita jual. Ya ibu-ibu, sekarang kita packing-packing dulu. Kita tuh binaan ya, anggota KWT ini dibinaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang di Cipaku. Jadi dari sana ada penyuluhnya. Jadi kita nanti berkumpul gitu. Kita seminggu sekali biasanya ya, ada di sini namanya Saung Ngopini, ngobrol pertanian masa kini. Di situ berbagi aja gitu, diajarin macam-macam, bimtek lah intinya. Ada kebanggaan tersendiri aja gitu, kayak ada apa ya, kayak seneng aja gitu kita bisa berkontribusi buat anak-anak stunting gitu, ikut meskipun itu program pemerintah kan ya, cuman kayaknya tanggung jawab kita semua, apalagi yang masih di RW 7 gitu, kayaknya kita punya tanggung jawab untuk ini gimana caranya supaya anak-anak stunting sehat lagi. Udah 0 stunting lah di RW 07 gitu. Dan kita kan ada panen sayuran apa, jelas harus berbagi gitu aja sih. Assalamualaikum. Ini ada sayuran sama telur hasil panen dari KWT Glowing Berseri. Nanti disayur, dimakan ya. Ini telurnya ya? Ya. Kalau untuk KWT sendiri ya, karena kita memang intinya untuk berbagi, ya jelas harus itu berbagi. Terus kalau untuk keberlangsungan KWT itu sendiri ya dari tanamannya, hasil tanaman panen itu sendiri agar bisa untuk beli kembali bibit gitu, supaya bisa manjang lah istilahnya gitu, nggak stop sampai di sini aja gitu. Kita pengennya sampai berapa tahun ke depan gitu, lebih maju lagi gitu aja. Panen dari KWT. Ini sama telur. Kangkung sama telur. Semoga bermanfaat ya. Amin. Iya. Ya. Sama-sama.
sayuran hasil panen ti KWT Glowing Berseri. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Sarehat, sing maju, sing manjang. Berkah. Ayo ibu-ibu, kita panen terong ungu. Ini kalau yang buat diet, bagus katanya nih, terong. Masih kulit ya. Seneng ya, seneng. Intinya gini sih ya, ibu-ibu yang tadinya tim mager rebahan di rumah gitu, yang cuman ibu rumah tangga, ya paling antar anak sekolah, terus di rumah lagi. Sekarang jadi banyak kegiatan, ada wadah gitu. Udah kalau udah kumpul di KWT itu senang aja bawaannya. Jadi kita bisa ya gitu, sambil mengolah lahan, sambil cekikikan, ketawa gini, nggak inget punya masalah, padahal mah masalah banyak ya. Capek ada, cuman dibawa seneng aja sih gitu. Ibu-ibu, hari ini kegiatan kita membuat pupuk organik. Bahan-bahannya
dari kotoran ayam Arab yang dari kandang KWT Glowing Berseri sebanyak 2 karung. Terus dicampur sama ini ada dedek 1 kilo. Terus nanti larutan air 10 liter, molasenya 20 cc, sama EM4-nya 20 cc. Karena kita itu kan sistem pertaniannya terpadu ya. Jadi ada peternakannya, ada perikanannya, dan juga ada tanamannya gitu. Terus organiknya itu sendiri kita pupuknya jadi bikin sendiri gitu. Dari kotoran ayam yang difermentasi sehingga diaplikasikan untuk tanaman itu sendiri. Jadi nggak ada yang terbuang di sini gitu. Ini 10 liter air kita larutkan sebanyak 20 cc, kalau enggak 4 tutup botolnya. Ditambah molase 4 tutup botol. Molasenya ini dari kalau enggak, ini kan ada di pertanian bisa beli ya. Terus kalau untuk bikin sendiri, bikin molase itu gula merah dilarutkan aja dengan air panas. Setelah semuanya tercampur rata, nanti tinggal ditutup pakai terpal atau enggak, pokoknya penutup aja biar enggak kena sinar matahari dan enggak kehujanan. Lalu kita diamkan selama 2 minggu, difermentasi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru bisa diaplikasikan ke tanaman atau ke lahan. Kita mengolah lahan pertama digemburkan dulu ya, dicangkul, digarpu, lalu pupuk yang kotoran hewan yang udah difermentasi itu diolah juga, udah sekalian digemburkan itu. Lalu nanti didiamkan selama seminggu baru kita bisa pembibitan gitu. Kondisi tanah, alhamdulillah kemarin tuh ada pengecekan berkala ya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Alhamdulillah kita bagus di sini tanahnya. Bagus subur gitu. Makanya kan dari hasil panennya kelihatan. Karena itu bolong-bolong yang tadi itu karena kita organik, jadi dimakanin belalang gitu. Kebun KWT Glowing Berseri ini kurang lebih ada 200 meter. Satu lagi ada namanya lahan P2L, Pekarangan Pangan Lestari, itu kurang lebih 400 meter. Sekarang kita mau menyemai bibit sayuran. Ini bahan-bahannya si tanah, kita campurkan dengan sekam bakar. Kita aduk rata ya ibu-ibu. Lalu setelah ini kita masukkan ke media tanam. Kalau sekarang musim kemarau, kita harus rajin menyiram ya ibu-ibu. Usahakan menyiramnya yang agak basah,
supaya si nutrisinya ke serap. Nah kalau musim hujan usahakan nggak usah disiram kalau pas hujan. Ibu-ibu, nanti setelah ini kita masukkan ke media tanam ya. Nanti setelah itu kita tanami bibit sayurannya. Ibu-ibu, sekarang kita menyemai bibit pakcoy ya. Satu orang melubangi, satu orang masukin bibitnya. Ada pembagian tugas di sini. Kita ada daftar piket. Jadi sehari itu ada 4 orang, ada 3 orang karena 23 dibagi 7 kan nggak merata gitu. Ada yang 4 orang, ada 3 orang. Jadi piketnya itu setiap pagi dan sore. Ada yang menyapu, menyiram, pokoknya perawatan lah gitu, perawatan dan pemeliharaan gitu. Jadi mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nggak usah harus diworo-woro. Ini giliran ini piket, enggak, mereka datang sendiri pagi dan sore. Senang aja. Nggak tahu ya, tadinya nggak hobi sih, cuman pas dijalanin seneng aja, jadi malah suka lupa waktu. Makanya di sini suka jargonnya pantang pulang sebelum gelap. Jadi kalau udah di sini teh ayo aja, udah malam juga masih di KWT gitu. Harapannya KWT Glowing Berseri lebih maju lagi ya. Terus untuk anggota KWT yang lain, maksudnya kelompok-kelompok tani yang lain, ayolah gitu kita coba mulai bertani organik karena lebih aman buat lingkungan, terus buat kesehatan kita juga. Pokoknya jauh dari kimia lah, intinya gitu.